Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel ini Learning with Mr. Dino. Hari ini kita akan belajar question word. Question word adalah kata tanya, kata yang mengandung pertanyaan. Oke. Jika kalian penasaran bagaimana cara merangkai kalimat question word, bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan pada question word dengan cara simple dan praktis, silakan simak video ini sampai selesai dan jangan kemana-mana dan jangan di skip juga ya, seperti itu. Langsung kita masuk ke tutorialnya. Let's check it out. Well everybody, my happy brothers and sisters, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita ya, nggak usah bertele-tele, yaitu question word. Oke, jadi question itu adalah pertanyaan, word adalah kata. Digabungkan question word adalah kata yang mengandung pertanyaan seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan question word? Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, word ya ataupun kata pada question word sendiri ada beberapa. Silakan teman-teman perhatikan. Pertama ada what. What itu adalah artinya apa. Jadi bahasa Inggris itu berbeda antara apa dan apakah ya. Kalau apakah adalah pertanyaan berasal dari auxiliary verb yang berada di awal. Contohnya begini, are you eating? Are you eating ada kata are di awal kalimat. Nah, ini bermakna apakah. Ya, jadi kalau kalian ingin membuat kalimat apakah, maka letakkan auxiliary verb ya. Auxiliary verb ada be, ada have, ada do, ya, ada modal juga di situ. Kalian letakkan di awal, maka terbentuklah kalimat yang bermakna apakah. Sebagaimana saya katakan tadi, are you eating? Apakah kamu sedang makan? Namun ketika kalian ingin mengatakan apa, nah itu berbeda dengan apakah. Ya, seperti itu. What artinya apa? Where, di mana? When, kapan? Why, kenapa? Who, siapa? Cara membacanya W-nya tidak dibaca, langsung ke H. Who, ya, siapa? Kemudian how, bagaimana? Which one, yang mana? Dan how big, seberapa besar. Oke. Nah, catatan untuk kata how big ataupun question word how big, big-nya ini bisa kalian ganti adjektif apapun. Terserah mau kalian pakai adjektif apapun boleh. Misalkan how far, seberapa jauh. How good, seberapa baik. How beautiful, seberapa cantik. How smart, seberapa cerdas. Seperti itu ya. Jadi big-nya itu hanya example saja. Kalian bisa gunakan adjektif yang lain. Oke. Kemudian peraturan cara membuat kalimat dengan menggunakan question word seperti apa? Oke, jadi begini teman-teman. Materi question word ini sangat mudah sekali. Terlalu mudah bahkan ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya mungkin masih ada di antara kalian yang kebingungan. Namun faktanya, prakteknya di lapangan itu masih banyak sekali yang salah dalam menggunakan question word. Contohnya begini. Banyak sekali saya mendengarkan kalimat yang diungkapkan begini. Why you cry? Why you cry? Ataupun why you are crying? Kalimat why you are crying, ya, ini adalah kalimat question word. Ini pertanyaan. Why you are crying? Kenapa kamu nangis? Akan tetapi secara susunan gramatikalnya ini adalah kalimat yang salah, ya. Karena ketika kalian ingin membuat kalimat dengan menggunakan question word, rumusnya adalah, perhatikan ya, ini poinnya nih, rumusnya adalah letakkan question wordnya di depan, ya ini semua question wordnya di depan, paling depan, letakkan paling depan. Nah, baru setelah question word, barulah kalian masukkan auxiliary verb. Ya, jadi question wordnya dulu, baru auxiliary verb. Jangan subjek dulu, jangan question word baru subjek, bukan, ini salah. Yang saya contohkan tadi. Why you are crying. Why adalah question word, you adalah subjek. Nah, ini salah. Jadi kalimat question word setelah question word bukan subjek, akan tetapi auxiliary verb. Ya. Nah, kalimat why you are crying yang benar adalah why are. Ya. Ada question word. Nah, setelah question word auxiliary verb yaitu are. Why are you crying? Why are you crying? Jadi bukan why you are crying. Seperti itu ya. Oke. Kemudian langsung saja kita masuk ke contoh kalimatnya. Oke, di sini kita memiliki beberapa contoh kalimat ya. Yang pertama, apa yang kamu mau?
Oke teman-teman, jadi begini. Ketika kalian ingin membuat kalimat dengan menggunakan question word, maka kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu auxiliary verb. Karena kalimat dalam question word itu tidak terlepas dari yang namanya auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja bantu sebagaimana yang telah saya sebutkan ataupun ada di pelajaran saya sebelumnya. Ya, kita ulangi lagi. Ya, auxiliary verb itu ada be yang beranggotakan is, am, are, was, were. Nah, kemudian auxiliary verb yang kedua adalah have yang beranggotakan have, has, had. Kemudian auxiliary verb yang ketiga adalah do yang beranggotakan do, does, did. Kemudian ada juga yang modal, ya modal itu ada will, can, shall, must, may, should, could, would, dan seterusnya. Nah, itu semua disebut sebagai auxiliary verb, kata kerja bantu. Nah ya, jadi ketika kalian ingin membuat kalimat dengan menggunakan question word, pastikan kalian sudah hafal terlebih dahulu anggota-anggota daripada auxiliary verb. Dan perlu kalian ketahui, masing-masing auxiliary verb itu memiliki keterangan waktu yang berbeda-beda, teman-teman. Auxiliary verb yang be itu yang beranggotakan is, am, are, yaitu memiliki keterangan waktu sedang ketika dia masuk ke kata kerja. Contohnya, why are you eating? Nah, ada are di situ. Nah, eating, verbnya diingkan. Ini artinya adalah sedang. Why are you eating? Kenapa kamu sedang makan? Ya, seperti itu. Kemudian auxiliary verb yang have itu memiliki keterangan waktu telah. Do itu tidak memiliki keterangan waktu yang spesifik dan seterusnya, ya. Jadi kalian harus tahu terlebih dahulu nih ketika kalian ingin membuat kalimat dengan menggunakan question word, ya. Kemudian di situ ada keterangan waktu, misalkan di mana kamu telah pergi. Nah, telahnya itu adalah keterangan waktu. Maka kalian harus menggunakan auxiliary verb yang mana nih? Nah, perlu juga kalian perhatikan ya. Ya, oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Di sini tidak ada keterangan waktu sedang, tidak ada keterangan waktu telah, dan tidak ada juga keterangan waktu akan. Apa yang kamu mau? Nah, ketika tidak ada keterangan waktu yang saya sebutkan tadi, maka kalian menggunakan auxiliary verb yang do, yang beranggotakan do, does. Oke, langsung kita masuk ke contoh kalimatnya. What do you want? What do you want? Kenapa saya tidak menggunakan what are you wanting? Ataupun what will you want? Nggak boleh ya. Karena kalimat saya adalah apa yang kamu mau. Tidak ada keterangan waktu di situ. Maka kita menggunakan auxiliary verb yang do. What do you want? Oke. Kemudian yang kedua, di mana dia perempuan sedang makan. Di sini ada keterangan waktu apa? Sedang. Nah, kalian menggunakan auxiliary verb yang be yang beranggotakan is, am, are. Ingat ya rumusnya tadi, letakkan question word di depan, setelahnya baru auxiliary verb. Baru setelah auxiliary verb, baru kalian masukkan subjeknya. Langsung ke contohnya. Di mana dia perempuan sedang makan? Where is she eating? Where is she eating? Where is she eating? Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, kenapa kau telah kayak bahasa Medan ya. Kenapa kau telah tinggalkan aku? Nah, di sini ada keterangan waktu telah. Ya, kalian menggunakan auxiliary verb yang have. Have ini memiliki keterangan waktu telah. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan did, namun ya pada poin kali ini kita cukupkan berikan contoh yang have saja ya, seperti itu. Karena have sendiri, have has ketika masuk ke kata kerjanya di verb 3 kan dan artinya telah. No problem, nggak masalah ya. Kenapa kau telah tinggalkan aku? Why, question word, have, auxiliary verb. Why have you left me? Ya, left-nya adalah bentuk verb 3. Karena ketika ada have has masuk ke dalam kata kerjanya di verb 3 kan. Why have you left me? Kenapa kau telah tinggalkan aku? Oke, seperti itu. Langsung masuk ke contoh berikutnya. Siapa yang sedang bicara dengan kamu? Nah, question word kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Question word kali ini siapa yang bermakna who, dalam bahasa Inggrisnya adalah who. Nah, pada contoh-contoh sebelumnya, subjeknya itu dituliskan. Kalian lihat, what do you? Nah, subjeknya adalah you. Yang kedua, where is she? Subjeknya adalah she. Yang ketiga, why have you? Subjeknya adalah you.
Nah, contoh yang keempat, question word yang who. Coba kalian lihat subjeknya ada tidak? Who is speaking? Nggak ada ya. Jadi setelah auxiliary verb itu langsung verbnya. Tidak ada subjek di situ. Ya. Loh, subjeknya kemana? Nah, subjeknya itu sudah diwakili who itu sendiri. Nah, who itu adalah kembali ke subjeknya. Ya, subjek yang tidak tersebutkan lah, begitu kurang lebihnya ya. Jadi, who is speaking with you? Who is speaking with you? Siapa yang sedang bicara dengan kamu? Who is speaking with you? Oke. Kemudian yang berikutnya, seberapa besar kamu? Seberapa besar kamu? Ya, nah, contoh kalimatnya, how big are you? How big are you? Seberapa besar kamu? Ataupun misalkan kalian bisa katakan, seberapa cerdas dia perempuan? How smart is she? How smart is she? Seberapa rajin ayahku? How diligent is my father? How diligent is my father? Oke, jadi peletakan auxiliary verbnya, ingat ya, setelah question word. Pada kasus ini yang how big ya, ketika kalian letakkan to be-nya itu di akhir, nah ini bukan bermakna question word lagi, akan tetapi dia bermakna kekaguman. Contohnya begini, how big you are, how big you are, itu artinya betapa besarnya kamu, how big you are. Ya, namun ketika kalian ingin mengatakan seberapa besar kamu, nah to be-nya berada di sebelum subjek. How big are you? Seperti itu ya. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang question word, bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan question word. Intinya adalah yang perlu kalian perhatikan, ketika kalian ingin membuat kalimat question word, letakkan question word-nya itu di depan. Setelah question word, pastikan auxiliary verb. Pastikan auxiliary verb-nya ya. Nah, kalian menggunakan auxiliary verb yang apa? Tergantung keterangan waktu apa yang ingin kalian ucapkan. Kalau telah ya kalian pakai apa, kalau sedang berarti kalian pakai apa, kalau akan kalian pakai apa, seperti itu. Jadi auxiliary verb-nya itu menyesuaikan dengan kondisi keterangan waktu yang ingin kalian ucapkan. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Oke, terakhir bagi kalian yang belum berlangganan video kita, silakan tekan subscribe, tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Dan jika perlu bisa kalian like dan komen ya. Kemudian jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. Semoga mereka merasakan kebaikan dan kemanfaatan sebagaimana yang kalian rasakan pada kesempatan kali ini. Oke, everybody, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Goodbye.